Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Danur Gali Julianto. Nomor induk mahasiswa 2017 03 011 21. Izinkan melalui video ini Danur saya menjelaskan tentang rencana atau goal saya dari rencana jangka pendek, menengah hingga jangka panjang. Nah, sebelumnya video ini saya buat khusus untuk pemenuhan ujian akhir sekolah mata kuliah motivasi usaha. Oke, langsung saja. Yang pertama, rencana jangka pendek. Nah, ini terbagi 3 aktivitas yang saya lakukan, yaitu yang pertama magang. Nah, magang ini udah mulai saya jalani sampai saat ini. Nah, yang saya lakukan ini hingga saat ini adalah pemilihan judul dan penyusunan laporan. Nah, ini saya harapkan di Februari 2021 ini sudah selesai dan saya dapat mengikuti jadwal sidang magang selanjutnya. Nah, untuk yang kedua yaitu skripsi. Nah, sebenarnya kalau skripsi ini sini udah saya rencanakan dari sekarang ya, baik itu pemilihan judul dan mungkin rencana kedepannya saya mau ngambil di mana dan bagaimana sistemnya. Nah, untuk yang skripsi ini actionnya saya harap selesai di Juli 2021. Nah, di sini ada 2 aktivitas, yaitu pemilihan judul yang saya sebutkan tadi dan juga penyusunan laporan. Nah, saya harap ini tahun 2021 sebelum di September ini sudah harus selesai dan saya sudah harus lulus S1 di S Unggul. Nah, yang ketiga ini saya beri actionnya tahun 2023 di bulan Juli. Nah, ini tentunya saya berharap banget ketika saya udah lulus nanti saya akan mencoba untuk melamar di perusahaan-perusahaan manufaktur yang lain. Nah, tentunya di jurusan peminatan saya yaitu K3. Nah, untuk mencapai itu saya harus terlebih dahulu. Nah, tadi kan magang skripsi kan untuk kebutuhan saya lulus sarjana K3. Nah, untuk yang ini saya harus memberikan bekal buat diri saya, yaitu ikut dalam pelatihan K3. Nah, pelatihan K3 ini biasanya ada K3 umum buat yang pertama fresh graduate. Nah, ini nanti saya akan mengikuti untuk bekal saya melakukan apply kerja di perusahaan-perusahaan tentunya yang saya inginkan di sekitar Bekasi. Nah, untuk saya dapat mengikuti pelatihan ini, saya dari sekarang juga harus menabung untuk keperluan pelatihan ini, sehingga nanti ketika saya udah lulus saya punya bekal buat melangkah ke kerjaan. Nah, itu saya udah harus mendapatkan sertifikasi pelatihan K3 umum. Nah, itu sedikit yang saya jelaskan di rencana jangka pendek saya, dan selanjutnya saya ingin menjelaskan di rencana jangka menengah saya. Nah, untuk jangka menengah saya ada 3 jenis aktivitas atau rencana saya, yaitu 1, peningkatan level job. Nah, tentunya ketika yang saya jelaskan di rencana jangka pendek pada tahun 2023 itu saya mendapatkan pekerjaan baru dan saya ingin menambah skill saya dalam bidang K3. Nah, untuk secara detailnya saya ingin melakukan keikutsertaan pelatihan K3 konstruksi dan juga K3 listrik. Dan ini saya pun untuk dasar-dasarnya atau
detailnya saya pun juga sampai sekarang belum menguasainya. Jadi saya harapkan ketika nanti saya udah dapat pekerjaan yang baru dan di bagian ketiga saya bisa menambah skill saya dengan mengikuti pelatihan K3 listrik dan K3 konstruksi. Nah ini actionnya di Juli 2026 sampai 2027. Nah terus yang selanjutnya di rencana menengah saya yaitu melamar ke bagian supervisor ASE K3. Nah tadi yang saya jelaskan di awal kan jangka pendek saya yaitu staff ASE. Nah, untuk yang menengah ini saya mencalon diri saya untuk bisa mendapatkan karir supervisor. Nah ini nggak menuntut kemungkinan ketika yang pekerjaan staff ASE mempunyai jenjang karir yang bagus buat saya akan menetap di situ. Namun kalau misalkan di situ tidak memungkinkan, saya ingin melamar kerja dengan level supervisor, dengan tentunya dengan pelatihan-pelatihan dan pengalaman yang sudah saya dapat sebelumnya. Nah ini actionnya di tahun 2028. Nah untuk menengahnya yang terakhir ada wirausaha. Nah nggak tahu kenapa dari sekarang saya memang tertarik untuk terjun di dunia wirausaha entrepreneur. Nah di sini saya karena saya hobi atau suka memasak salah satunya. Nah saya ingin terjun di bidang wirausaha yaitu terkait kuliner. Nah ini dari saya sekarang sih saya sudah memulai yaitu sampingan dengan keripik, produknya keripik pedas. Nah nantinya saya berharap saya menemukan ide-ide baru yang mungkin nanti dalam jangka menengah saya bisa mengaplikasikan menciptakan produk baru dengan label saya sendiri, dan juga saya ingin membuka cabang pertama. Nah tentunya ini mungkin keluar dari jalur universitas saya atau jurusan saya, tapi ini termasuk rencana menengah saya, dan saya harap ini kelak akan menjadi kenyataan dan tercapai apa yang saya inginkan. Nah ini actionnya di tahun 2029 ya. Nah terus untuk yang rencana yang terakhir yaitu di rencana jangka panjang. Nah di rencana jangka panjang ini kelihatannya jauh banget ya, di tahun 2030 hingga 2032. Nah namun yang namanya rencana pasti kita harus semangat, kita harus optimis. Nah untuk yang rencana panjang ini di tahun 2030, setelah saya mendapatkan dari awal staff ASE terus level supervisor, tentunya saya ingin mencalon diri saya untuk bisa menjadi manajer ASE atau K3. Nah di sini saya tentunya melihat jenjang karir saya di perusahaan yang saya bekerja. Tentunya kalau misalkan mungkin tidak ada promosi, saya mencoba melamar ke pekerjaan lain. Nah ini actionnya di 2030. Nah untuk yang kedua, nah ini wirausaha yang disambung di rencana saya yang ketiga, yaitu membuat jasa sertifikasi. Nah di wirausaha ini melanjutkan usaha yang pertama saya tadi yang berawal dari kesukaan saya masak. Nah ini saya ingin mengembangkan lagi, saya membuka cabang di tempat yang berbeda tentunya, dengan produk yang saya ciptakan tersebut kuliner tentunya ya. Jadi saya berharap di tahun 2031 saya bisa menambah cabang usaha kuliner saya yang tadi,
dan saya sangat antusias untuk memulai atau memikirkan hal-hal tentang wirausaha. Nah, untuk yang terakhir, karena saya berkecimpung di dunia K3, saya ingin sekali membuat jasa sertifikasi. Nah, tentunya jasa sertifikasi ini akan saya kelola atau saya kembangkan dengan pengalaman atau koneksi saya ya di tempat kerja. Makanya untuk mencapai ini nggak gampang, makanya saya dari awal saya berkecimpung di dunia K3, saya harus terus belajar, saya harus terus challenge diri saya untuk jadi lebih baik lagi agar sesuai dengan planner ini saya bisa naik level terus, dan saya bisa berguna buat orang lain. Terima kasih, sekian buat video kali ini. Terima kasih untuk waktunya, partisipasinya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi semangat, pacuan orang-orang yang melihat video ini biar ikut terpacu, mengembangkan diri, menjalin diri untuk menjadi lebih baik, tentunya untuk keluarga kita ataupun untuk orang lain. Terima kasih, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.